Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Ferencia Angelina Kristi dari kelas 12 MIPA 6. Sebelum kita memulai, mari kita mengangkat satu pujian dengan judul Tuhan Tak Pernah Gagal. Terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan sehingga kami bisa menjalani hidup kami sampai saat ini. Sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman ini dapat kami mengerti dan dapat tertanam di hati kami serta menjadi pedoman langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas pembacaan Alkitab kita pada hari ini adalah Yeremia pasal 29 ayat 11 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi saudara-saudara, Nas Yeremia pasal 29 ayat 11 ini merupakan surat yang dikirim Tuhan melalui Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda yang ditawan di daerah Babel. Sebagaimana yang kita tahu, ditawan itu pasti rasanya tidak enak. Bahkan kita pasti merasa tertekan serta putus asa. Melalui surat ini, secara tidak langsung Tuhan memberitahukan kepada mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan mempunyai rencana baik untuk masa depan mereka, dan Tuhan akan menepati janjinya. Meskipun bangsa Yehuda itu harus menunggu sekitar 70 tahun lamanya, tetapi Tuhan mau mereka bangkit, kembali kepadanya, dan kembali mengandalkan Ia dalam kehidupan mereka. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, sebelumnya saya ingin bertanya, pernahkah saudara-saudara sekalian mengalami pergumulan? Dan pernahkah saudara-saudara sekalian menyusun sebuah rencana, tetapi rencana tersebut tidak terwujud atau tidak berhasil? Atau apakah saudara-saudara sekalian pernah berdoa meminta sesuatu atau menginginkan sesuatu, tetapi doa tersebut belum juga terwujud atau terjawab oleh Tuhan? Pertama, saya yakin kita semua pernah mengalami pergumulan, dan pasti ada satu titik di mana kita merasa sangat terpuruk, bahkan seperti tidak sanggup lagi. Sehingga kita sampai bertanya, mengapa semua ini harus terjadi di hidup saya? Saudara-saudaraku yang terkasih, semua yang terjadi dalam hidup ini terjadi atas izin Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak sayang, tidak. Justru karena Tuhan sayang sama kita, maka Tuhan membiarkan hal tersebut terjadi. Pernahkah saudara-saudara sekalian merenungkan apa alasan Tuhan mengizinkan segala cobaan yang ada terjadi di dalam hidup kita? Saya yakin pasti sulit untuk memahaminya. Tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 13 ayat 7 yang berbunyi, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Jadi saudara-saudara, setidaknya kita dapat tahu dan mengerti bahwa segala pergumulan yang ada akan membangun pribadi kita yang menjadi lebih baik. Entah itu menjadi lebih kuat, menjadi lebih tangguh, menjadi lebih pemberani, dan sebagainya. Dan dari pergumulan yang ada, kita juga dapat mengetahui bahwa kita adalah manusia kecil yang tak berdaya di hadapan Tuhan. Tanpanya, kita tidak bisa apa-apa. Kita bisa hidup sekarang, bahkan saudara-saudara sekalian bisa menonton video ini, itu semua berkat Tuhan. Lalu yang kedua, saya yakin kita semua pernah merencanakan atau menyusun suatu rencana, namun rencana tersebut tidak terwujud atau tidak berhasil, ataupun kita juga pernah berdoa menginginkan sesuatu, meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi doa tersebut belum dijawab oleh Tuhan. Satu hal yang ingin saya katakan, jangan marah dan jangan kecewa. Bukan berarti Tuhan itu tidak adil, bukan berarti juga bahwa Tuhan tidak mendengarkan kita. Namun kita semua, saya, saudara-saudara sekalian, harus mengetahui bahwa hanya karena kita tidak melihat sesuatu terjadi, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Hanya karena doa kita belum terjawab, bukan berarti Tuhan tidak mendengar kita. Tuhan melihat dan mendengar kita setiap detik, setiap hari, setiap saat. Hati manusia itu memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal 16 ayat yang ke-9. Jadi ada banyak hal yang kita rencanakan, ada banyak hal yang kita inginkan,
Namun Tuhan lebih mengetahui dan mengerti apa yang sebenarnya kita butuhkan. Sebab Tuhan lebih mengenal diri kita sendiri. Tuhan mengetahui pribadi kita. Jadi, yakinlah segala hal yang direncanakan oleh Tuhan itu indah. Ia tahu yang terbaik untuk kita, Ia tahu yang terindah untuk kita. Dan suatu saat, Anda akan merasa berterima kasih kepada Tuhan, sebab yang terjadi adalah jalannya Tuhan, bukan jalan Anda. Lalu, saudara-saudara sekalian, janganlah takut dan janganlah ragu. Tuhan selalu tepat waktu dan selalu menepati janjinya. Tuhan tahu waktu yang tepat bagi saudara-saudara. Jadi saudara-saudara tidak perlu takut kapan dan bagaimana rencana itu terjadi. Hal yang perlu saudara lakukan adalah tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi saudara-saudara, Tuhan telah menyiapkan rencana yang terbaik untuk kita. Tuhan juga telah menyediakan segala yang kita perlukan. Jika saudara-saudara telah bersepakat untuk mengikuti jalan Kristus, menjadi anak domba-Nya, maka datanglah kepadanya. Libatkanlah Tuhan dalam hidupmu, percayalah kepada kuasa-Nya, percayalah kepada rencananya, percayalah juga pada waktunya. Sekalipun berbagai cobaan datang menerjang kita, jangan biarkan imanmu goyah sedikit pun. Ingatlah bahwa Tuhan selalu bersama kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tanamkan dalam diri saudara-saudara sekalian bahwa aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Di setiap pergumulan dan persoalan, kami yakin Engkau pasti merencanakan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Mungkin kami memang tak melihat jalan-Mu, mungkin kami juga tak mengerti rencana-Mu, tetapi harapan kami hanya ada padamu ya Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu menepati janji-Mu. Kami percaya bahwa suatu saat nanti kami akan merasakan kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Pakailah kami dan bentuklah kami menjadi bejana yang berguna. Amin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.